still hot, knock your shell off. My money stack fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic, I win this. So you hear those horns, you finish. Siap, bro. Dalam setiap tugas penanganan TKP harus diawali dengan tahap persiapan yang dimulai dari pengarahan K-Unit. Dalam hal ini K-Unit mengarahkan dan menjelaskan tahapan-tahapan penanganan dan olah TKP mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pengakhiran. Kemudian K-Unit juga membagi tugas bagi masing-masing petugas, siapa berbuat apa. Setelah itu laksanakan pengecekan, baik kelengkapan perorangan dari masing-masing petugas, kelengkapan peralatan olah TKP, maupun pengecekan kendaraan yang digunakan dalam pengamanan TKP. Setelah semuanya siap, petugas segera menuju ke TKP. Bubar, jalan. Pengecekan kendaraan pengamanan TKP dimulai dari bagian luar kendaraan, baik itu bodi kendaraan, ban, lampu depan belakang, lampu rotator, dan kemudian dilanjutkan dengan pengecekan dalam kendaraan, mulai dari indikator-indikator yang berfungsi di dalam kendaraan, saklar-saklar yang diperlukan dalam penanganan TKP, sampai pada kelengkapan surat-surat kendaraan. Setibanya di TKP, petugas yang telah ditunjuk segera mengarahkan kendaraan pengamanan TKP untuk diposisikan sesuai dengan ketentuan, yaitu 30 derajat menutup lokasi TKP. Setelah itu, petugas yang telah ditunjuk untuk menangani korban segera menuju korban dan melakukan pengecekan terhadap korban untuk memastikan apakah korban masih dapat tertolong ataukah sudah meninggal dunia. Apabila korban masih dapat ditolong, untuk segera melakukan pertolongan pertama atau dapat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Apabila korban dalam keadaan meninggal dunia, untuk posisi korban langsung atau segera dimarking, kemudian korban dapat dipindahkan ke tempat yang aman. Kemudian untuk petugas yang telah ditunjuk untuk meletakkan kon, segera meletakkan kon pertama, yaitu siku-siku dari kendaraan pengamanan TKP. Kemudian menentukan stop atau posisi kon ketujuh. Setelah itu untuk meletakkan kon-kon berikutnya dengan posisi diagonal dengan kondisi menutup TKP. Kemudian untuk petugas yang telah ditunjuk dalam pengambilan foto TKP untuk segera bertugas, yaitu mengambil foto dari 4 sudut atau 4 angle, yaitu dari depan, belakang, maupun samping kiri kanan TKP. Setelah pengambilan foto TKP untuk petugas yang telah ditunjuk dalam pemeriksaan atau pengecekan kendaraan yang mengalami laka lantas, untuk segera mengecek kendaraan mulai dari bagian luar kendaraan sampai dalam kendaraan. Kemudian untuk dalam kendaraan, pengecekan dilakukan terhadap kondisi rem kendaraan, kondisi speedometer kendaraan, indikator-indikator mulai dari wiper, lampu utama, dan indikator-indikator lainnya. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pengecekan mesin kendaraan. Pengecekan mesin kendaraan dimulai dari pengecekan kondisi mesin, kondisi oli, air radiator, aki, dan keadaan mesin lainnya. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pengecekan ban kendaraan, tahun batas pemakaian ban, kondisi bunga ban kendaraan, kemudian tekanan angin dari ban itu sendiri. Di samping petugas yang melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan, ada petugas yang melaksanakan gatur lalu lintas untuk melancarkan arus lalu lintas sekitar TKP, juga untuk mengamankan petugas yang sedang melaksanakan
olah TKP. Kemudian dilanjutkan dengan marking dari kendaraan yang mengalami laka, yaitu dengan memberi tanda dari bagian bodi terluar maupun posisi ban pada saat terjadi laka. Kemudian dalam pemberian marking untuk ban, yaitu diambil dari posisi ban terluar, kemudian menentukan poros dari ban tersebut. Artinya poros dalam hal ini titik ban yang terjadi pergesekan dengan aspal atau titik pengereman. Kemudian dilanjutkan dengan marking dari sisi-sisi bodi lainnya maupun posisi ban lainnya. Setelah pelaksanaan marking untuk kendaraan dapat digeser ke depan atau ke belakang guna menentukan titik pergesekan antara ban dan aspal. Jadi terdapat penebalan atau pengikisan dari ban maupun aspal. Setelah penentuan titik pengereman pada ban mobil, maka kita akan menentukan titik pengereman terjauh atau titik pengereman pertama yang terjadi di aspal. Dalam hal ini kita harus menggunakan cara atau teknik tertentu, yaitu kita harus melihat dengan sudut pandang yang agak rapat dengan badan jalan dan sejajar dengan jalan. Setelah titik pengereman terlihat, maka petugas yang lain memberi tanda dan memberi garis sepanjang terjadinya pengereman dari kendaraan tersebut. Kemudian memberi tanda atau nomor pada setiap BB yang telah dimarking. Selanjutnya kita akan mengambil data dari pengukuran TKP yang dimulai dari menentukan titik patok yang kemudian diberi tanda dengan P1, P2 dan seterusnya. Kemudian kita akan mengambil ukuran dari posisi barang bukti yang telah diberi tanda atau dimarking, kemudian ditandai dengan B1, B2, B3, A1, A2, A3 dan seterusnya sesuai dengan posisi kendaraan pada saat terjadi kecelakaan. Olah TKP juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode TAA atau Traffic Accident Analysis, yaitu dengan memindahkan TKP yang berada di jalan ke meja kerja kita atau ke komputer atau laptop kita. Dalam penggunaan metode ini diperlukan alat yang dinamakan DAC tool, yaitu alat yang dipakai sebagai pembanding skala agar skala yang ada di lapangan atau ukuran yang ada di lapangan itu bisa sesuai dengan yang ada di komputer kerja kita. Kemudian data yang telah kita peroleh yang berupa hasil foto kita olah dengan menggunakan PC Rec, kemudian kita olah menggunakan PC Crash. Dan hasilnya berupa suatu gambar bergerak yang merupakan reka ulang dari proses terjadinya kecelakaan tersebut, sehingga memudahkan petugas dalam pelaksanaan penyidikan laka lantas.